Di sana dijelaskan bahwasanya mereka itu pastinya yang butuh yang namanya membuat makalah, terus bagaimana sih cara membuatnya, media pembelajaran, metode pembelajaran itu gimana, dan tentunya kan mereka pasti butuh dan kita akan menyediakan semua itu. Jadi kalau mereka nggak mau, ya udah, yang penting HMPS sudah menyediakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Studio, kembali lagi di podcast Dakwatuna Studio, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Di sini bersama aku, host yang kemarin itu mengundurkan diri tapi bohong. Enggak mengundurkan diri. Saya persoalan di sini. Enggak. Sementara digantikan aku dulu. Oke, karena pembahasan kemarin kita masih pembahasan terkait Ormawa, sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan terkait Ormawa, yaitu Himpunan Mahasiswa Program Studi. Dan dalam kesempatan kali ini, kan kemarin kita sudah tayang yang Fakultas Tarbiyah, yang PAI aja nih. Nah, sekarang kita udah kedatangan tamu dari Fakultas Tarbiyah juga. Prodi apa itu, nanti kakaknya yang perkenalan sendiri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Saya di sini sebagai direktur terpilih HMPS program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Kalau di sini itu apa? PGMI. Oh, PGMI. Iya, oke. Nah, PGMI ya Mbak ya. Dipanggil Fatim. Oke, Kak Fatim. Kak Fatim nih dari awalnya itu udah ada semester berapa? Semester 3. Mau 3 ya ini ya, masuk 3. Itu dari maba itu sudah ada pengalaman organisasi atau gimana? Sebelum saya duduk di HMPS ini, saya sudah ada di organisasi eksternal, Kak. Oke, apa itu? Spill. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Oh, PMI itu ya. Jadi sebelum duduk di direktur, saya sudah ada pengalaman bagaimana sih cara berorganisasi dan bagaimana sih caranya jadi pemimpin itu, dan saya belajar di sana. Jadi pengalamannya itu dari eksternal apa sebelumnya udah pernah jadi ketua OSIS atau gimana itu? Belum. Ini first time. Oh, ikut organisasi first time. eksternal. Pastinya didukung banget ya sama teman-temannya juga, sama yang eksternal itu pasti didukung kan. Oke. Nah, ada cerita yang unik gak waktu mencalonkan diri atau waktu debat visi misi itu? Ya tentu ada, Kak. Spill. Di sana kan waktu debat kandidat. Nah, HMPS ini kan di belakang sih. Nah, yang pertama itu Dema. Nah, itu maju kan ada 2 orang yang mestinya beda. Giliran HMPS nih disuruh maju satu-satu. Nah, aku kan orangnya nggak pede ya, pemalu gitu. Jadi ya nangis lah. Di waktu itu langsung saya ngomong ke KPU nggak mau sendiri majunya gitu. Akhirnya ke fakultas. Iya, soalnya saya dulu ya, for your information aja, kan aku pernah maju nih di HMPS, itu maju semua kandidat. Jadi itu mungkin Kak Fatimnya tuh terinspirasi dari yang dulu mungkin ya. Dulu Nah, pastinya kan kalau maba kan masuk itu nggak tahu nih kehidupan kuliah itu gimana, terus maksudnya latar jalannya kuliah itu gimana sih? Pastinya dari HMPS kan ada mentoring juga. Nah, itu boleh disebutkan biar maba itu kalau masuk, wah aku dibarengi loh gitu.
Nah, sebelum aktif di kuliah di sini kan tentunya pasti ada PBAK atau. Nah, di sana dikenalkan lingkungan kampus itu gimana, dan HMPS juga berkesempatan untuk bersosialisasi Kak di sana. Jadi saya sebagai direktur menjelaskan visi misi dari PGMI itu apa di sana. Berarti kalau gitu pasti ada program unggulan dong dari HMPS sebagai apa itu? Kita akan membuat kajian pelatihan metode pembelajaran dan media pembelajaran, khususnya kan PGMI Kak. Kan medianya itu metodenya tingkat anak MI sama SMA, SMP, SMA itu kan sangat berbeda. Jadi tentunya difokuskan ke yang anak MI saja. Ya pastinya kan kalau sudah masuk di kuliah kan otomatis tugasnya kan beda sama SMA gitu kan. Pasti di kuliah itu ada makalah lah, KTI kayak karya ilmiah. Berarti itu tugasnya HMPS yang membarengi gitu kan pastinya. Karena juga akan diadakan seminar karya tulis ilmiah. Oke. Nah, dari HMPS ini apa ada kolaborasi nantinya sama program studi lainnya? Tentunya ada. Oke, sama program studi apa? Pendidikan agama Islam Kak. Oh, satu fakultas. Oke. Sama-sama calon seorang guru Kak. Kenapa kok nggak sama fakultas lain? Ya, itu masih dibicarakan nanti. Oh, bisa nanti ya sama direkturnya ya. Oke. Gini nih kan pastinya kan ada mahasiswa yang bukan nggak mau sih, nggak sadar akan berorganisasi, ya kan Kak. Seumpama nih kamu sudah mengajak, tapi mahasiswanya itu nggak mau deh gitu kan, kayak gimana ya, nggak wes gitu. Dari kamu itu sudah mengajak untuk HMPS gini-gini loh, kita mengayomi, kita pasti membarengi mereka gitu kan. Kalau dari mabanya sendiri nih nggak mau, itu gimana? Ya, kita akan melakukan cara doktrin Kak, mengajak mereka. Dan di sana dijelaskan bahwasanya mereka itu pastinya yang butuh yang namanya membuat makalah, terus bagaimana sih cara membuatnya, media pembelajaran, metode pembelajaran itu gimana, dan tentunya kan mereka pasti butuh, dan kita akan menyediakan semua itu. Jadi kalau mereka nggak mau, ya udah, yang penting HMPS sudah menyediakan itu. Jadi nggak ada kayak ajakan lagi gitu, enggak. Kan otomatis kalau ada program yang nggak jalan nih, kan ada peserta, bukan peserta, anggota biasanya kan anak maba ini pemikirannya kritis gitu kan. Kalau habis PBAK itu kan pastinya di PBAK itu dimasuki ilmu-ilmu yang kritis gitu. Paham kan, pasti pernah PBAK kan. Nah itu nantinya dia itu kalau ada organisasi yang mungkin menurut dia itu nggak berjalan, menurut maba itu dari HMPS itu gimana, sedangkan kamu rasa enggak kok, aku berjalan-berjalan aja, aku yang mengayomi kalian. Nah itu kayak kamu dalam hal menanggapinya itu bagaimana? Ya, kita akan melakukan evaluasi. Di sana kita benahi apa yang kurang dan kita akan mencari solusinya itu bareng-bareng gitu. Berarti harusnya kan kalau memilih keanggotaan, maksudnya pengurus HMPS harus yang solid berarti ya, kan ya. Apa sudah bentuk pengurus? Sudah. Itu pasti dari riset-riset gitu. Apa gimana? Maksudnya kalau cari pengurus mungkin Kak harus diriset dulu kan anaknya ini gimana, takutnya ya kan, pasti ya. Pastinya itu. Soalnya aku di Dema itu gitu, kayak diriset dulu anaknya, terus maksudnya diriset tuh anak ini tuh di organisasi gimana gitu kan ya. Ya Kak, kebetulan di PGMI ini anaknya banyak kan masanya PGMI. yang sekarang Masa satu kelas. Hah? Satu kelas. Satu kelas aja? Iya. Sama tarbiyah tuh banyakan mana? Maksudnya sama tarbiyah? Masanya mahasiswa. Oh, mahasiswanya. Banyak kan PAI sama PGMI. Tapi kan PGMI banyak juga kan ya? Iya, kalau angkatan saya sih cuma satu kelas gitu. Iya. Oh, baru tahu aku. Tak jadi kok banyak gitu loh. Kayak
jadi kok banyak kayak 2 kelas tau berapa Enggak, enggak? satu kelas Mbak. Oh gitu. Iya. Berarti pengurusannya dari satu kelas itu aja. Iya. Pastinya udah kenal kan sama teman-temannya sifat-sifat. Sudah tapi Oke, nggak sedikit KPI kan ya? Enggak KPI sekarang banyak. Oke. Iya banyak bos sekarang. Oke, nah pesan untuk mahasiswa baru. Pesan saya buat mahasiswa Unisia, jangan malu dan jangan merasa sendirian di kampus karena kalian sudah difasilitasi dan diwadahi untuk mengembangkan potensimu, dan saya berharap mahasiswa Unisia yang masuk sekarang adalah mahasiswa yang percaya diri. Nah itu pesan dari Direktur terpilih HMPS PGMI. Tentunya nanti yang masuk di PGMI tidak akan merasa sendirian, ada direktur yang akan menemani kalian. Dan tentunya di Indonesia itu asik-asik, apalagi KPI. Enggak, asik semua, tentunya asik semua. Dan sampai jumpa di podcast Direktur selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.